Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan ketemu kita ini memberikan berkah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan anak di rumah sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Ketemu sama Pak Halim nanti kita mulai bab yang kelima yaitu tentang segi banyak. Sebelumnya mari kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga apa yang jadi kesulitan kita mudah-mudahan digampangkan oleh Allah dan mudah-mudahan juga kita akan ditemukan dengan tatap muka langsung. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyakit yang saat ini melanda negara-negara termasuk Indonesia atau COVID. Jadi bersolat dengan bantu qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian anak mudah-mudahan memberikan kebukaannya pintu kita. Anak sekalian, kita bicara tentang segi banyak. Apa artinya segi banyak? Ada yang tahu? Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Dalam hal ini yang perlu kalian ketahui bahwa segi banyak ini satu dalam keadaan benda itu benda datarnya tertutup, yang kedua ruas garis atau garis lurus. Ini adalah segi banyaknya. Jadi salah satu tertutup, yang kedua dalam bentuk garis lurus. Ya. Contohnya perhatikan, nah ini adalah segi banyak ya, tertutup dan garisnya ada lurus. Atau ini segitiga, ini juga sama, lurus dan tertutup, tidak terbuka. Ya, seperti ini segi lima juga sama, garis dan keadaan bendanya ada keadaan tertutup. Atau panah seperti ini, ya semuanya bentuk garis, maka ini juga tertutup. Atau yang ini ya persegi, ini juga berupa garis dan tertutup. Atau yang ini segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6. Ya, ini tertutup dan berupa garis lurus. Ini namanya bangun atau segi banyak. Atau yang ini ya panah yang dua kanan dan kiri, ini juga tertutup dan berupa garis. Ya, atau bentuk X seperti ini juga sama. Atau seperti sebelahnya warna merah. Ini semuanya kata kuncinya yang dikatakan segi banyak adalah bangun datar tertutup dan dibatasi ruas garis atau dibatasi garis lurus, ya, bukan garis lengkung. Lawannya adalah bagaimana? Lawannya adalah segi banyak yang tidak atau bukan segi banyak seperti ini gambar ini. Lingkaran, ya. Ini adalah tidak garis tapi garis lengkung. Walaupun kita tutup tapi adalah ini lengkung. Seperti ini setengah lingkaran, ada garis tapi ada bagian yang berupa garis lengkung. Atau ini, ya, ini ada putusnya. Ya. Atau yang ini bintang juga sama ya. Ya. Atau ini yang warna merah. Atau gambar seperti ini. Semua ini adalah bedanya mana yang segi banyak, mana yang bukan segi banyak. Lihat gambar ini, mengapa dikatakan segi banyak? Perhatikan, kenapa bangun di atas atau bangun di atas bukan merupakan segi banyak? Kenapa? Nah, seperti ini, ada soal seperti ini. Karena bangun datar di atas tidak dibatasi oleh ruas garis. Saya ulang, kenapa dikatakan bukan segi banyak? Satu, karena bangun datar di atas tidak dibatasi ruas garis, tetapi garis lengkung. Seperti ini satu, ini lengkung ya. Nah, ini adalah bukan karena ada garis lengkungnya. Atau
Nomor 2 ini ada satu garis lurus tapi yang lainnya lengkung, ini bukan. Ya, walaupun tertutup, ya, walaupun tertutup, tapi dibatasi oleh garis dan ada garis. Berikutnya nomor 4, ya, seperti bintang sabit, ya, bintang sabit ini tertutup, ya, tapi bukan dari garis lurus atau dari luas garis, ya, tapi garisnya ada lengkung, ini bukan. Tertutup ya, tetapi garisnya lengkung. Jadi kata kunci harus keduanya. Lengkung, kalau ada lengkungnya berarti bukan garis atau bukan segi banyak. Atau yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada lengkungnya, ada garisnya. Nah, ini juga tidak. Harus semuanya garis dan bangunnya tertutup. Nah, berarti jawabannya adalah 1, 2, 4, 6 ini garis, ya, bukan segi banyak. Tapi kenapa? Karena bukan dibatasi ruas garis, ya, ya, tapi ada garis lengkungnya. Atau bangun di atas tersebut bukan tertutup melainkan terbuka, ya, bukan bangun datar tertutup, ya. Contohnya ini nomor 3, ini ada bagian yang terpotong atau tidak sambung. Nah, ini juga bukan. Atau gambar nomor 6, ini segi 6 tapi tidak berupa segi yang tertutup tapi terbuka. Nah, ini adalah bukan segi banyak. Lagi saya ulang, apa bedanya segi banyak dengan bukan segi banyak? Kalau bukan segi banyak karena satu garisnya ada lengkungnya atau terbuka, ini ya. Tapi kalau segi banyak syaratnya harus kedua-duanya, satu tertutup, yang kedua berupa ruas garis atau garis lurus. Ya. Nah, sekarang ini nama segi banyak sesuai dengan jumlah sisinya, ya. Nah, ini segi banyak. Nah, ya, ini segi banyak. Ya. Ini adalah nama segi banyak sesuai dengan jumlah sisinya. Nah, ini kita lihat, ini gambar apa ini? Nah, bangunnya segitiga. Nah, apakah sisinya sama? Ada berapa sisinya? 1, 2, 3. Berarti memiliki 3 sisi. Nah, tadi namanya segitiga. Segitiga. Berapa sudutnya? 1, 2, 3. Berarti punya sudut 3 juga. Ya. Nah, lihat ini. Nama bangun, ya. Nama apa namanya? Kita hitung segi 5. Kota segi 5? 1, 2, 3, 4, 5. Makanya dikatakan segi 5 karena memiliki 5 sisi. Nah, berapa sudutnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti memiliki sudut sebanyak 5 buah. Jadi namanya sama dengan namanya. Segi 5 punya sisi 5, punya sudut 5. Segitiga memiliki 3 sisi dan juga mempunyai 3 sudut. Nah, gambar ini namanya bangun apa ini? Ya. Bangun segi 11. Oh, kalau 11 kita hitung berapa sisinya? Jadi nah, namanya sesuai dengan nama banyaknya sisi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, ya 5 yang kecil, ya 6, ya 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti segi banyaknya adalah memiliki 11 sisi. Berapa sudutnya? Kita hitung. Apa benar bahwa sudutnya ada 11? Kita hitung 1, pojok itu, ya 2, 3, kemudian 4, 5, ya 6 yang pojok, 7, 8 yang kecil, 9, ya kemudian 10, 11. Berarti
Ini banyak sudutnya adalah 11. Jadi ini anak-anak sekalian bahwa nama bangun adalah caranya menyebutkan adalah berapa sisinya. Itu adalah nama bangunnya. Kalau sisinya 3 adalah segitiga. Kalau sisinya 5, segi 5. Kalau sisinya 11, segi 11. Atau dan seterusnya. Ini cara kita memberi nama, ya. Jadi ingat-ingat inilah bangun. Dan ini adalah segi banyak, ya. Segi banyak. Karena apa? Karena satu tertutup. Yang kedua, garisnya berupa garis lurus atau terdiri dari ruas garis, bukan garis lengkung. Paham ya? Jadi segi banyak itu syaratnya untuk kata kuningnya, yaitu satu, bangun datarnya berupa tertutup, dan yang kedua adalah terdiri dari ruas garis. Oke. Sekarang ada soal seperti ini. Tentukan bangun di bawah ini yang merupakan segi banyak atau bukan segi banyak. Nah ini. Gambar nomor 1. Kira-kira segi banyak apa bukan segi banyak? Apa jawabannya? Segi banyak. Kenapa dengan segi banyak? Karena garisnya ini ada ruas garis, kemudian tertutup. Nah, tidak ada yang terpotong sambungannya. Jadi ini namanya segi banyak. Jadi saya ulang, segi banyak ada 1, bangun datarnya tertutup. Yang kedua, ruas garis atau garisnya berupa garis, bukan garis lengkung tapi garis lurus. Nomor 2, segi banyak atau bukan segi banyak. Ya, segi banyak. Kenapa dengan segi banyak? Karena ini segi berapa ini? Segi 5 ya, segi 5 itu 2, segi 4 ya, segi 4 ya. Ini berupa garis lurus atau ruas garis. Yang kedua adalah tertutup. Oke. Yang nomor 3, apakah ini segi banyak atau bukan segi banyak? Bukan segi banyak. Alasannya apa? Alasannya memang ini adalah seginya bentuk bangunnya tertutup. Tapi bukan ruas garis, tapi ini garis lengkung. Nah, jadi ulang lagi. Ini bangunnya adalah bangun datar tertutup, tapi garisnya bukan ruas garis, tapi garis lengkung. Maka dikatakan bukan segi banyak. Nomor 7, kira-kira segi banyak atau bukan segi banyak? Siapa? Oke. Oh, 65 ya. 4 sudah ya. Maaf, 4 adalah segi banyak. Kenapa segi banyak nomor 4 ini? Adalah tertutup. Yang kedua, ruas garis atau garisnya garis lurus. Ya, tidak ada bengkoknya. Namanya segi banyak. Nomor 5, ayo, segi banyak atau bukan segi banyak? Kita lihat apa jawabannya? Bukan segi banyak. Kenapa? Bukan segi banyak. Ya ini memang bendanya tertutup, ya tertutup semuanya tertutup, tidak ada yang tidak sambung ya atau terbuka, bukan. Tetapi ada garis yang melengkung. Ya. Lengkungan itu pojok itu adalah maka menunjukkan ini bukan segi banyak. Karena apa? Karena ada lengkungnya. Nah, bukan luas garis, tapi garis lengkung aja. Nomor 6, coba perhatikan nomor 6. Ini kira-kira segi banyak atau bukan segi banyak? Nah, bukan segi banyak. Kenapa? Ini garisnya jelas luas garis. Karena tidak ada yang lengkung ini gambar nomor 6 ini. Ya pakai garis. Tapi kenapa kok bukan? Karena ini bangunnya terbuka. Ya, garisnya tidak sambung.
Nah, ini nama terbuka. Ya, walaupun ada sudah lurus semua 2 garisnya, tapi terbuka, maka ini bukan segi banyak. Berikutnya nomor 7. Kira-kira 7 ini segi banyak atau bukan segi banyak? Ya. Apa jawabannya? Bukan segi banyak. Kenapa? Ini jelas ini tertutup. Ya betul bahwa gambar ini tertutup. Kenapa kok bukan segi banyak? Karena ada ruas garis yang lengkung. Ya, atas ini dan yang bawah ini berupa garis lengkung. Kalau ada garis lengkung, walaupun benda ini tertutup, dikatakan tetap bukan, ini adalah bukan segi banyak. Kenapa? Karena ada garis lengkungnya. Oke, bisa anak-anak? Nah, sekarang nomor 8. Ya, Pak. 8 ini segi banyak atau bukan segi banyak? Ya, ini jawabannya apa? Segi banyak. Ini kalau segi banyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada segi banyak atau segi 5. Ya, segi 5. Kita perhatikan apa yang tertutup? Ya. Apakah ini berupa ruas garisnya? Ada yang lengkung? Tidak ada. Berarti memenuhi. Jadi 1 tertutup, yang kedua ruas garis. Nah, garis lurusnya yaitu ini dikatakan segi banyak. Oke, anak-anak sekalian. Kelas selanjutnya nomor 9. Apakah gambar ini bukan segi banyak atau segi banyak? Oke, ini masuk segi banyak. Kenapa? Nah, kita buktikan syaratnya ada 2. Apakah benar tertutup? Ya. Ini ruas garis atau ada garis lengkungnya? Tidak ada. Berarti tidak ada garis lengkungnya. Berupa ruas garis semua. Maka syarat ini terpenuhi. Maka ini dikatakan segi banyak. Saya ulang. Jadi segi banyak syaratnya ada 2. 1, bangun datanya tertutup. Ya. Yang kedua, berupa garis lurus atau berupa ruas garis. Ya. Tidak ada garis lengkungnya, maka ini segi banyak. Ini anak sekalian, jadi pertemuan hari ini adalah membedakan mana segi banyak, mana yang bukan segi banyak. Kenapa dikatakan segi banyak? Syaratnya 1 adalah berupa bangun datarnya adalah tertutup, syaratnya itu ya, dan ruas garis. Nah, dan ada garis lurusnya. Nah, ini syaratnya. Sebaliknya, kenapa dikatakan bukan segi banyak? 1, karena salah satunya mungkin terbuka. Terbuka. Sama dengan nomor 6 terbuka. Yang kedua adalah bukan terdiri garis lurus atau ruas garis. Contoh nomor 3, ini ada garis lengkungnya. Nah, ini berarti bukan segi banyak. Ini anak-anak pada hari ini mudah-mudahan kita pertemuan hari ini cukup sekian. Jadi mana yang segi banyak, mana yang bukan segi banyak. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan manfaat kepada anak sekalian. Sebagai latihan di rumah ya, di rumah anak-anak bisa dikerjakan ini ya, buku matematikanya kalian lihat latihan 1 halaman 8990 nomor 2 dan 3. Ini latihan di rumah sehingga nanti kamu bisa tugas ini diberikan ke Google Classroom-nya ya, dan supaya nanti Pak mengoreksi ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kita semua, anak-anak di rumah sehat walafiat, dan jangan lupa ya sholat 5 waktu ya, syukur-syukur harus berjamaah baik di musola atau di masjid atau di rumah ya, dengan keluarga, dengan ayah ibu atau dengan kakak dan seterusnya ya, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan mudah-mudahan Allah
memberikan kemudahan kepada kita. Demikian, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.